Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 1, menganalisasi perencanaan produksi massal. Sebelum saya melanjutkan ke materinya, nama saya Dwi Safitri, sekolah SMK Negeri 1 Satui, kelas 12, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Yang A. Pengertian perencanaan produksi massal. Nomor 1. Pengertian perencanaan produksi massal. Yang A. Produksi massal, suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Beberapa ciri-ciri dari produksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alat produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Produksi massal mempunyai keterbatasannya, diantaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Produksi massal dapat memproduksi dalam satu kali produksi, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 variasi, seperti variasi warna, aksesoris, dan sebagainya. Yang B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kegunaan dasar, elemen utility. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunannya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Contoh, pemakan nasi padang, maka kita langsung merasakan rasa dan bumbu-bumbu yang digunakan, kemudian berefek pada rasa kenyang. Yang kedua adalah kegunaan waktu, time utility. Di bagian awal tadi sedikit disinggah mengapa payung dapat menjadi mahal ketika musim hujan. Hal ini merupakan contoh dari kegunaan waktu. Yang ketiga adalah kegunaan tempat, place utility. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Yang keempat, kegunaan bentuk, form utility. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki guna lebih ketika perubahan bentuknya. Misalnya, koran bekas hanya akan ditumpuk dan dijual murah ketika hanya ditumpuk begitu saja, tetapi akan bernilai tambah ketika kita mengubahnya menjadi sebuah benda kerajinan. Yang kelima, kerajinan pelayanan, service utility. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Contohnya adalah radio dan televisi akan bertambah nilainya jika ada siaran. Yang keenam adalah kegunaan milik, ownership utility. Sebuah barang dapat berubah nilainya ketika pelayanannya berganti. Yang kedua, jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian bagi perencanaan operasional di dalam perusahaan. Yang kedua, jenis perencanaan produksi.
Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian bagi perencanaan operasional di dalam perusahaan. Menurut Sukaria Simuliga 2013, perencanaan produksi meliputi mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi yang dapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercangkup, yaitu yang A. Perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional adalah menentukan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Yang B. Perencanaan produksi jangka panjang adalah menentukan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan. Dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A. Perencanaan produk yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang B. Perencanaan produk mempunyai jangka waktu tertentu. Yang C. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lain pada waktu yang akan diperlukan. Yang D. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang E. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur kegiatan bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang F. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Yang ketiga, fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produk konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur berformasi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Monitoring hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan yang pertama adalah akurasi dan otomatisasi tinggi. Kedua, kurangnya biaya tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan tingkat produksi.
Yang keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Yang kelima, pemborosan dapat diperkecil. Yang keenam, biaya tenaga kerja rendah. Yang ketujuh, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih dekat. Kekurangan. Yang pertama adalah sumber daya yang terbuang. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang ketiga, lebih banyak biaya untuk bahan. Yang keempat, kurang berguna. Yang lima, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Yang keenam, proses produksi mudah terhenti. Yang ketujuh, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Yang B, tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan memindahkan lanjuti sampai produk dikenalkan ke pasar. Tahap perencanaan yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. Tahap perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain: yang pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Yang kedua, siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Yang ketiga, arus kas, keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Yang keempat, kemampuan organisasi, pengaruh sumber daya manusia di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan. Tahap perencanaan produksi. Yang pertama, ide produk. Yang kedua, seleksi ide produk. Yang ketiga, desain awal. Yang keempat, pewarna. Yang kelima, desain akhir. Yang keenam, pengetesan. Yang ketujuh, implementasi. Yang C, indikator kelebihan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang, dapat disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengajarkan peluang yang sangat baik dan menghindari pengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga adalah kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. 5 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu: kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, kapasitas pengembangan. Yang D, proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Yang A, servis pasar. Yang B, pembuatan desain produk. Yang C, pembelian alat-alat pendukung produksi. Yang D, perancangan sistem produksi. Yang C, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. Yang F, penyewaan tempat lokasi usaha. Yang G, pendaftaran sertifikat. Yang H, uji coba produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: yang A, produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk.
barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang B. Persiapan produksi yaitu pembuatan saran produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pekerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, yang terakhir pembagian pekerjaan. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang dan jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya adalah proses produksi makanan. Selanjutnya, proses produksi panjang merupakan proses produksi membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contohnya, produksi ini adalah pembuatan rumah, barang-barang, kerajinan, dan lain-lain. Proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Contoh pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. Yang terakhir adalah proses produksi berselingan, merupakan proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi bahan jadi contoh pembuatan sepeda. Perencanaan produk merupakan kegiatan praproduksi yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan yang pertama untuk memastikan kualitas yang tepat dan bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Yang kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaatnya yang pertama adalah organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisien dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengawasan produksi, production control. Yang pertama adalah faktor penyimpanan dari rencana produksi. Yang pertama, tidak sedianya bahan baku maupun bahan penolong. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga, perubahan permintaan. Yang keempat, ketidakhadiran pekerja. Yang kelima, kurang koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok pelanggan. Yang kedua, manfaat dari pengawasan produksi. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Yang A, sifat produksi berorientasi pekerjaan, berorientasi layanan. Yang B, sifat operasi. Yang C, ukuran operasi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.